Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiandani. Di sini saya akan menjelaskan tentang keautentikan Al-Quran. Nah, kenapa saya akan menjelaskan keautentikan Al-Quran? Karena di sini saya mendapatkan salah satu tugas dari mata kuliah pendidikan agama di Universitas Pelita Bangsa, yang dimana di sini saya harus menjelaskan tentang keautentikan Al-Quran. Itu ada salah satu bukti Al-Quran akan tetap otentik sepanjang masa dan jelaskan menurut pengetahuan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan saya. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya ingin perkenalkan dulu terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Alfiandani dari kelas malam reguler malam, kelas IE 21 Industri B2. Nah, pertama-tama saya ucapkan selamat malam karena di sini lagi malam hari. Saya selanjutnya akan melanjutkan. Yang pertama nih ya. Keautentikan Al-Quran itu merujuk pada keaslian dan keutuhan teks suci tersebut sepanjang masa. Konsep ini didasarkan pada keyakinan, kalau menurut saya, kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara langsung memelihara dan menjaga Al-Quran dari segala bentuk perubahan, distorsi. Nah, di sini ada berikut beberapa detail mengenai bagaimana Allah menjaga Al-Quran. Yang pertama nih, menurut saya itu penjamin. Allah itu dalam Al-Quran sendiri berisi banyak ayat-ayat nih yang menegaskan pemeliharaan Allah terhadap kitabnya. Salah satu contoh adalah surat Al-Hijrah surat ke-15 ayat 9, di mana Allah itu menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan dan Dia sendiri yang akan menjaganya. Ayat ini menegaskan janji Allah untuk memelihara keutuhan Al-Quran sepanjang masa. Nah, yang kedua nih, transmisi lisania atau lisan. Salah satu cara utama di mana Al-Quran telah dipelihara adalah melalui transmisi lisan. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran telah sampaikan secara lisan dan generasi ke generasi para sahabat. Nah, Nabi dan ulama kemudian meneruskannya nih kepada umat Islam selanjutnya dengan sangat teliti dan hati-hati. Metode ini memastikan bahwa Al-Quran ini tuh tetap utuh dan tidak berubah dan dari segi teksnya. Nah, yang ketiga itu penulisan teks Al-Quran. Selain transmisi lisan, teks Al-Quran juga ditulis dan direkam secara tertulis sejak zaman Nabi nih. Teks Al-Quran telah diabadikan dalam bentuk tulisan pada berbagai media seperti kulit hewan, terus kulit kurma, tulang batu, dan kertas. Proses penulisan ini diawasi dengan ketat oleh para penghafal dan cendekiawan Islam, memastikan kesesuaian dengan versi lisan yang autentik. Nah, yang keempat ini tuh kesaksian para sahabat dan ulama. Para sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjaga saksi langsung terhadap wahyu Al-Quran, yang memainkan peran penting nih dalam memelihara keautentikan Al-Quran. Mereka dengan teliti memastikan bahwa setiap ayat Al-Quran disampaikan dengan benar dan akurat nih. Selain itu, para ulama Islam dari berbagai generasi juga telah berperan dalam memelihara Al-Quran dengan menulis tafsir, menjaga tradisi penghafalan dan memvalidasi teks Al-Quran. Nah, yang kelima nih, yang terakhir nih, penghafalan masalah Al-Quran nih salah satu fitur nih untuk unik dalam pemeliharaan. Al-Quran adalah tradisi penghafalan, misalnya jutaan orang di seluruh Indonesia ataupun di dunia nih ya, dari berbagai latar belakang budaya dan bahasa telah menghafal Al-Quran secara lengkap atau sebagaimana nih. Hal ini memberikan jaminan terhadap keautentikan Al-Quran karena setiap perubahan atau distorsi akan segera terdeteksi oleh jutaan penghafal yang tersebar di seluruh dunia. Melalui kombinasi dan penjaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala nih, jadi transmisi lisan ini tuh adalah tulisan yang hati-hati sebenarnya, kesaksian para sahabat dan ulama.
serta tradisi penghafalan massal Al-Quran telah dipelihara dengan luar biasa baik. Ini adalah bukti nyata dari keautentikan Al-Quran dan penjagaan Allah Subhanahu terhadap kitab yang suci. Nah, kenapa Al-Quran ini otentik sepanjang masa? Karena dimana semakin kita mendalami Al-Quran, semakin banyak suatu hal, hikmah, pelajaran dari segala Al-Quran yang telah berikan pada kita. Karena kita akan memperdalaminya dengan baik, dan hikmah-hikmah di baliknya semua itu adalah sebuah kebaikan yang tidak akan kita terduga. Kalau menurut saya itu seperti itu. Nah, karena saya udah menjelaskan, di sini akan saya tutup dengan alhamdulillah, terima kasih telah ditonton oleh teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.